Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikuatkan Tuhan selalu karena kita berharap pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita mau sama-sama bersatu dalam pujian penyembahan kita dan di dalam doa kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan hari ini untuk hidup. Hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama bersatu di dalam pujian, penyembahan dan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Biar Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh, yang tulus untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian kita di badai topan dunia, bahwa kita percaya Yesus adalah gunung batu kita yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin percaya bahwa hanya Yesuslah sumber kekuatan dari setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk diterangi, ditaburi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, bahwa kita percaya janji Tuhan seperti fajar dalam kehidupan kita yang tidak pernah sedikit pun terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini ketika ku hadapi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ketika aku hadapi kehidupan ini Tuhan,
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kau ada bersamaku. Kau tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sempurna, Engkau luar biasa. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Semuanya karena kemurahan. Sebentar lagi kami mau bersama-sama. Kami mau rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami diteguhkan Tuhan dalam setiap keseharian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami Tuhan, agar firman yang datang bagi kami tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat di rumah. Kita berjumpa kembali pada ibadah online pagi hari ini. Harapan saya semua jemaat di rumah dalam keadaan sehat walafiat, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, terhindar dari paparan COVID-19. Biarlah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mulai. Saya ngajak kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kembali pada pagi hari ini kami boleh melanjutkan ibadah online kami. Biarlah kiranya Engkau berkati semua jemaat yang ada di rumah maupun di gereja. Siapkan hati kami sebagai ladang yang subur untuk taburan benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menabur benih firman Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan,
biarlah setiap kata dan kalimat sungguh datang dari isi hati Tuhan, sehingga semua kami yang mendengar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baiklah, kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat ke-38. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ayat berikutnya, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari pembacaan ini menarik sekali, ada kepribadian yang menarik menurut saya. Itulah sebuah kepribadian yang ditampilkan oleh Simeon dan Hana. Merupakan satu kepribadian yang menarik untuk kita pelajari, yaitu interesting personality. Berbicara mengenai kepribadian, itu ada 5 hal. The Big Five personality punya trait model. Yang pertama itu adalah mengenai openness, adalah suatu kepribadian yang terbuka terhadap segala experience atau pengalaman atau hal-hal yang baru, yang kreatif, imajinatif, intelektual, dan mempunyai pikiran yang luas. Ini salah satu kepribadian yang menurut saya yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan pribadi yang lain adalah pribadi yang conscientiousness. Itu adalah suatu kepribadian yang mempunyai sifat yang sangat berhati-hati, kepribadian yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan semua tindakan, melakukan apapun dengan segala pertimbangan dan tidak tergopoh-gopoh, tidak sembrono. Tapi orang-orang yang mempunyai kepribadian yang sangat berhati-hati dalam hal bertindak ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang di dalam golongan the Big
five personality. Yang ketiga adalah ekstraversi. Extraversion ini ada satu kepribadian yang supel, yang mudah bergaul, mudah bersosialisasi, mudah untuk menerima pendapat orang lain, suka berkelompok, dan selalu berpikiran positif dan tegas. Yang berikutnya adalah satu kepribadian agreeableness, artinya kesesuaian. Suatu kepribadian yang mudah sekali akur, mudah sekali bersepakat, suka menghindari konflik, selalu kooperatif, berpikiran positif, hangat dan lembut, dan suka membantu. Yang kelima adalah neurotisme atau neurotism, suatu kepribadian yang mampu menahan tekanan oleh masalah yang dihadapi, memiliki stabilitas emosional yang tinggi, artinya emotional stability, stabil, cenderung tenang dalam menghadapi masalah. Nah, kalau kita mempelajari dari the big five personality ini, nah kedua orang ini yaitu Simeon dan Hana memiliki kepribadian yang apa yang barusan kita baca. Simeon adalah seorang anak yang seorang anak rabi Yahudi yang terkenal, yaitu Rabi Hillel, yang kemudian dia dipercayakan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin sekolah Yahudi, ya, yaitu agama Yahudi, yaitu Taurat. Tapi Simeon ini digeser karena memiliki pemahaman yang agak berbeda dari pemahaman tentang Mesias. Karena kita tahu bahwa sejak bangsa Israel dibuang ke Babel, bahwa mereka ini adalah bangsa yang mengalami penderitaan, kehilangan suffering, kehilangan tempat tinggal, kehilangan negara, kehilangan anak, keluarga, dan macam lain, kehilangan tempat beribadah. Dan betul-betul bangsa Israel setelah pembuangan ke Babel itu mengalami satu struggling yang sangat luar biasa. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengirimkan janji-janji untuk melakukan pemulihan, ya, kepada bangsa ini. Tetapi Mesias yang dijanjikan itu penafsirannya ada banyak yang berbeda. Mayoritas dari para pemimpin agama Yahudi itu berpikiran bahwa mereka akan datang seorang Mesias, yaitu seorang raja yang akan menduduki posisi yang sepertinya mengalami kejayaan seperti zamannya Daud atau Salomo seperti itu. Tapi nyatanya ada juga yang minoritas berpahaman bahwa Tuhan atau Mesias yang akan datang ke dunia itu akan melakukan pemulihan secara rohani untuk mendatangkan atau memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, karena pemahaman yang berbeda ini, Simeon termasuk yang minoritas memahami hal yang tidak sepaham dengan pemikir-pemikir pemimpin agama Yahudi untuk memiliki seorang raja yang mempunyai panji-panji kehormatan, panji-panji yang megah, mempunyai tentara perang yang luar biasa untuk menjadikan bangsa Israel menjadi pemimpin dunia. Nah, Simeon berpikiran lebih ke arah lebih rohani. Pemikirannya Mesias yang datang itu adalah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia, khususnya bagi bangsa Israel. Nah, kita melihat bahwa Simeon dikatakan adalah seorang yang benar dan saleh. Nah, kata benar dan saleh ini cukup kita tertarik untuk menggali apa yang dimaksud dengan kata benar di sini. Yang benar, orang benar di sini adalah orang yang baik, yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. Dan kata saleh itu sendiri adalah orang yang tidak bercacat celah dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Jadi orang yang benar dan saleh adalah seperti yang dimiliki oleh Simeon ini,
dia adalah orang yang benar, yang baik dan mengasihi sesama. Dia begitu peduli kepada bangsa Israel sehingga dia rela menantikan pengharapan untuk pemulihan bangsa Israel. Dia berdoa. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang rabi. Dia seorang yang benar dan saleh. Orang yang baik belum tentu benar. Ada banyak orang baik di dunia ini. Ada banyak orang yang lebih baik hidupnya. Dia mengasihi sesama, tetapi dia belum bisa dikatakan benar. Karena banyak orang baik mengasihi sesama, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan Allah. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga hal ini, ada banyak orang yang menganggap dirinya baik. Dia coba melakukan semua usaha untuk perbuatan baiknya, tetapi Alkitab katakan bahwa dia belum tentu benar. Orang benar adalah orang yang betul-betul mengasihi Allah. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya, Allah pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Kalau orang benar, dikatakan orang benar adalah orang yang betul-betul mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Inilah katakan orang yang benar dan saleh, yang tidak dapat dipisahkan. Orang saleh pasti benar. Orang benar belum tentu saleh. Karena ada banyak orang benar, merasa dirinya benar, tapi dia tidak bergaul dengan Tuhan. Dalam hidupnya tidak bergaul intim dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang personality yang begini menarik, kepribadian yang menarik dari Simeon ini. Memang di akhir zaman ini mencari orang yang baik, ya gampang-gampang susah. Tapi saya punya teman yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang Kristen. Dia sangat baik sekali, saya lihat. Dia sangat toleran kepada orang-orang, bahkan sering memberi, membagi, berbagi kasih. Tapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mempunyai Tuhannya sendiri. Mereka mempunyai agamanya sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, mereka jauh lebih baik dari saya. Bahkan mereka enggan untuk membunuh binatang. Mereka enggan untuk membunuh nyamuk sekalipun. Nah, kita orang-orang Kristen biasa. Kadang-kadang kita jauh lebih sadis. Anjing aja kita makan, ya kan? Mereka boro-boro. Ikan aja mereka beli, mereka lepaskan. Burung mereka beli, mereka lepaskan. Mereka banyak menjadi vegetarian. Nah, mereka ini adalah menganggap berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi sayangnya orang baik belum tentu bisa selamat. Karena keselamatan itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Perbuatan baik manusia tidak bisa mencapai keselamatan. Tapi keselamatan itu adalah sebuah kasih anugerah daripada Tuhan. Makanya dikatakan orang benar adalah termasuk orang baik. Tapi orang baik belum tentu menjadi orang benar. Karena orang benar itu adalah orang yang baik, yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Dan saleh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup benar dan soleh di hadapan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan hidup bergaul dengan Tuhan? Ini adalah menjadi pertanyaan pribadi lepas pribadi. Barangkali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan apakah sekedar dari perasaan saja? Tapi mengasihi Tuhan itu adalah bagian kita bagaimana mentaati semua perintah-perintahnya, melakukan apa yang diajarkannya, apa yang diteladaninya. Itu baru dikatakan kita hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama bagian daripada kita untuk berbagi, kasih, berbagi ya kepada orang yang kurang, ya kelebihan kita. Itu bagian dari apa yang diajarkan Tuhan. Nah, hidup bergaul dengan Tuhan
Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Sudahkah kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan sebagai wujud kita untuk terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman, berkomunikasi dalam firman Tuhan, berdoa. Itu bagian dari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Beda dengan perjanjian lama, bergaul dengan Tuhan kadang-kadang Tuhan melakukan penyataan diri. Sekarang ini dalam perjanjian baru kita sudah diberikan bahwa Tuhan itu bentuk dalam Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, bahkan tinggal di dalam pribadi kita lepas pribadi. Cuman orang tidak tahu bekerjanya Roh Kudus, bagaimana cara bekerja Roh Kudus. Ada orang yang salah memahami pekerjaan Roh Kudus sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan yang lalai dalam mematuhi protokol yang dicanangkan Pemprov DKI terhadap bagaimana mengikuti aturan untuk mencegah paparan COVID-19. Ternyata hasil survei atau hasil pemantauan dari PGPI di center-center gereja menjadi tempat penularan paparan COVID-19 cukup tinggi akhir-akhir ini. Bahkan di kelompok gereja tertentu para pendetanya juga mengalami paparan COVID-19. Dan hal ini kedua kemungkinan, apakah mereka memang betul-betul rentan terhadap paparan atau mereka memang kurang disiplin untuk menjaga protokol di dalam hal beribadah, sehingga PGI menganjurkan untuk sementara gereja tidak melakukan ibadah konvensional, tetapi lebih baik kembali untuk sementara beribadah secara online seperti yang kita lakukan hari ini. Karena paparan COVID-19 bahkan dikatakan sudah melalui udara. Apakah itu benar atau enggak, tapi kita lebih baik berjaga-jaga. Pakai masker, cuci tangan, ya toh, jaga jarak, itu harus tetap kita lakukan untuk meminimalisir supaya kita tidak terpapar COVID-19. Nah, di sini sebagai orang yang percaya, memang Roh Kudus melindungi kita. Kita punya Tuhan, memelihara kita. Jangan karena pemeliharaan Tuhan begitu kita menjadi sembrono, kita ugal-ugalan, kita masa bodoh, kita menganggap remeh karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja bukan seperti apa yang kita pahami. Roh Kudus tidak semerta-merta bekerja dengan cara kita. Kita juga harus disiplin, kita juga harus taat, kita juga harus patuh. Karena segala sesuatu tuh Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Dia menuntun kita untuk melakukan pekerjaan, melakukan segala sesuatu dengan disiplin. Itu Roh Kudus. Jangan kita menjadi orang yang tidak disiplin. Karena kita mempunyai Roh Kudus, kita semaunya seolah Tuhan melindungi kita dalam segala hal, betul, tapi bukan berarti kita menjadikan Roh Kudus kita sebagai satpam untuk menjaga kita selalu. Karena kita telah diberikan kemampuan untuk berjaga-jaga dari kepribadian dalam Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lakukan, apa tidak mampu kita lakukan, itu pekerjaan Tuhan. Semasa kita masih bisa, melakukan apa yang kita lakukan, kita harus lakukan. Ini adalah mengenai hal yang memahami keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Simeon bagaimana? Dia hidup benar, dia mengandalkan Tuhan, dia begitu tegar, begitu sabar menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, pribadi yang menarik untuk kita pelajari adalah Hana, seorang nabi perempuan. Kita tahu bahwa Hana ini setelah menikah 7 tahun, dia harus ditinggalkan, suaminya meninggal, dia masih muda, dan dia tidak menikah lagi. Dan kita tahu dan kita pastikan bahwa si Hana ini pasti mengalami kesedihan yang amat, menderita. Tinggalin suami itu dalam keadaan
masih belum punya anak ya, dia masih muda, dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Umumnya orang mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, ini akan membuat orang menjadi marah, menjadi orang menjauhi Tuhan, menjadi pemberontak. Tapi Hana sebaliknya. Sekalipun dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa menurut saya, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Kesedihannya justru membuat dia menjadi lebih kuat, lebih tegar. Ada banyak orang yang mengalami masalah, penderitaan, imannya justru bertumbuh. Semakin dekat dengan Tuhan, dia lebih berserah, total surrender kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan melalui berpuasa, berdoa, beribadah. Maka dikatakan di sini, Hana itu beribadah kepada Tuhan, berdoa siang dan malam di bait Allah, bahkan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saya ngebayangin apakah Hana tinggal di rumah Tuhan. Luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kesehatan, berkat kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan, apakah kita siang malam berdoa kepada Tuhan? Siang malam kita membangun ibadah kepada Tuhan? Apakah kita tiap hari berpuasa? Banyak tidak lakukan. Paling tidak kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui ibadah dan doa. Ibadah tidak harus selalu dilakukan di gereja. Ibadah bisa dilakukan setiap saat, dimanapun kita berada. Berdoa dimanapun kita berada. Sama halnya kalau mau berpuasa. Oleh karena itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Simeon dan Hana ini, suatu kepribadian yang menarik untuk kita teladani, kita pelajari sebagai orang yang percaya. Sepertinya simpel, sederhana, tapi kalau kita melihat bagaimana seorang Hana menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapi tekanan masalah yang begitu luar biasa, tapi dia menghadapinya dengan tenang. Dia mempunyai emosional yang sangat stabil. Dia mempunyai kepribadian yang kokoh, mempunyai iman yang kuat, tidak mudah goyah sekalipun masalah menimpa dia. Nah, ini bagian dari neurotisme, kepribadian neurotisme, model dari itu. Dia tidak gampang tertekan oleh masalah. Dia memiliki stabilitas. Dia memiliki emotional stability. Artinya stabilitas emosional yang tinggi, cenderung tenang dalam segala hal, cenderung tenang dalam menghadapi masalah. Nah, berapa banyak kita mengalami masalah tenang, tidak uring-uringan, tidak menghakimi, tidak mengasihani diri sendiri, terpuruk, ya, tidak berbuat apa-apa, hanya pasrah. Pasrah adalah orang yang pesimistis. Orang yang berserah adalah orang yang betul-betul optimis. Seperti Hana ini adalah orang yang tidak pasrah, tapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia percayakan semua pengharapannya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu dia begitu luar biasa taatnya, dia begitu luar biasa tekunnya. Di masa hidupnya dihabiskan hanya untuk beribadah, berdoa, bergaul dengan Tuhan. Berapa banyak kita mau belajar hari ini untuk berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan,
sekalipun masalah menerpa kita dalam hidup ini, kita tetap menjaga stabilitas emosional kita, tidak meledak-ledak, tidak marah, tidak down, tetapi tetap berjalan, tetap move on, sebagaimana yang pernah kita belajar tentang bagaimana kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang singkat ini biarlah kiranya boleh memberkati semua jemaat di rumah, memberkati kita semua termasuk Pak Gembala sendiri. Kita belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri sehingga kita memiliki kepribadian yang menarik di hadapan Tuhan. Kita memiliki kepribadian yang menarik di hadapan orang. Karena kita ini adalah apa yang kita lakukan ini menjadi cermin daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita harus mempunyai interesting personality, ya. Kita harus terbuka, kita harus sikap berhati-hati dalam melakukan semua apapun yang ingin kita lakukan. Kita mempunyai ekstraversi, artinya supel, ya, mudah bergaul, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kita melakukan penyesuaian diri, ya. Kita suka menghindari konflik, kita lebih banyak bekerja sama, kooperatif satu sama lainnya, hangat dan lembut dan suka membantu, kemudian mempunyai kepribadian yang tegar, kokoh, tidak mudah tergoyahkan iman kita sekalipun masalah menimpa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang singkat ini biarlah kiranya boleh memberkati semua jemaat yang berada di rumah, kami semua yang ada di gereja, karena kami percaya semuanya adalah datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kami bicarakan belum jelas, biarlah Roh Kudus membantu untuk memberikan penerangan, penjelasan kepada pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita diberkati dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh membawa kita kepada iman dan pengharapan kita yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian kita, Semua Baik. Bahwa kita ingin percaya semua rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik, agar kita boleh semakin bertumbuh dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita sama-sama katakan semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Karena ibadah telah selesai, saya mengajak kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat semua tangan-tangan jemaat yang berada di rumah mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat sorgawi kepada semua jemaat di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memelihara mereka, melindungi mereka ya Tuhan dari virus corona, sehingga semua keluarga yang ada di dalam keluarga besar GBI Lyon terlindungi, terhindari dari paparan COVID-19. Karena kami terus berjaga-jaga, kami hidup disiplin, hidup sehat, melakukan semua protokol yang telah dicanangkan oleh Pemprov DKI. Kami adalah dari bagian semua itu, kami harus disiplin. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan tuntunan, kasih karunia yang sempurna bagi semua jemaat yang berada di rumah, yang ada di gereja, dan kami semua. Tuhan, kini terimalah berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kita semua, tuntunan daripada Roh Kudus untuk terus menjaga kita, memberikan penghiburan, kekuatan, menuntun kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian ibadah kita selesai. Kiranya semua jemaat boleh diberkati. Sampai bertemu kepada ibadah minggu yang akan datang. Shalom.